pada hari ini kami akan menjelaskan perbandingan antara KPR emas dan juga investasi emas. Disimak ya. Mana ya yang lebih baik? Yang pertama, kami akan membacakan storytellingnya. Randi duduk termenung di meja makan. Di hadapannya dua brosur, yaitu satu tentang kredit pemilikan rumah atau KPR dan satu lagi brosur investasi emas. Sebagai seorang akuntan, ia terbiasa menghitung untung rugi. Tetapi keputusan ini terasa lebih rumit dari sekedar angka-angka di kertas. KPR menawarkan kesempatan untuk memiliki rumah sendiri, mengakhiri hidup berpindah-pindah dari satu kontrakan ke kontrakan lain. Cicilan yang ditawarkan cukup terjangkau meski harus diikuti dengan penghematan ketat selama belasan tahun. Di sisi lain, emas adalah investasi yang liquid dan menjanjikan kenaikan nilai jangka panjang. Dengan emas, ia merasa lebih fleksibel, bisa menjual kapan saja jika membutuhkan dana mendesak. Namun, kedua pilihan itu membawa risiko. KPR adalah komitmen jangka panjang yang mengikat, sementara emas tak memberikan solusi terhadap kebutuhan utamanya, yaitu rumah untuk keluarganya. Randi sadar bahwa keputusannya akan berdampak besar, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga istri dan anaknya. Setelah merenung panjang, Randi memutuskan untuk memilih KPR. Baginya, memiliki rumah adalah prioritas utama demi memberikan rasa aman dan nyaman bagi keluarganya. Ia yakin meski berat, rumah sendiri adalah fondasi terbaik untuk membangun masa depan mereka. Keputusan itu mengakhiri kebimbangannya, meski ia tahu perjalanan ini baru saja dimulai. Nah, kami mempunyai pertanyaan yang menjadi masalah utama yang akan kami bahas di video ini. Apakah keputusan mengambil KPR daripada emas akan sesuai dengan dampak yang sudah Randy pikirkan? Karena yang sudah kami ceritakan tadi, bahwasannya kedua hal tersebut memiliki resiko masing-masing. Sebelum membahas permasalahan utama, kami akan memberitahu KPR rumah tahun 2014 yang Randy ambil di perumahan Bumi Pakuan. Dengan harga rumah Rp384.872.297 dan DP Rp18.327.252 dengan bunga 6% dan angsuran yang Randi ambil selama 10 tahun. Lalu selanjutnya yaitu rumus amortisasi bulan. Jadi rumusnya yaitu R sama dengan AN per 1 kurang 1 tambah R pangkat min N. AN-nya yaitu 366.545.45 per 1 dikurang 1 tambah 0,005 pangkat min 120 per 0,005. Dan hasil penyebutnya yaitu 90,07345333 dan hasilnya yaitu 4.069.401,488. Nah, total bunga yang harus dibayar rumusnya yaitu N kali R min AN. N-nya yaitu 120 dikali R-nya yaitu hasil dari yang tadi yaitu 4.069.401,488 dan AN-nya yaitu 366.54545 dan hasil akhirnya yaitu 121.178.133,5. Nah, diketahui harga rumahnya yaitu 384.872.297 dengan DP 18.327.252. Nah, itu dikurang, jadi harga rumah dikurang DP yaitu hasilnya 366.545.45 per tahun. Jadi 0,06 dibagi 12 hasilnya yaitu 0,005. Selanjutnya yaitu ada tabel amortisasi yang per bulan. Nah, di sini diminta untuk sampai ke periode 120.
Nah, di sini yang pertama ada saldo awalnya yaitu 366.545.45. Angsuran per bulannya itu dari periode 1 hingga ke 120 itu sama, yaitu yang tadi sudah kita hitung 4.069.401,488. Bunga per bulannya yaitu 1.832.725,23. Cicilan pokok pinjamannya yaitu didapat dari angsuran per bulan dikurang dengan bunga per bulan, yaitu hasilnya 2.236.676.000,26 rupiah. Dan saldo akhirnya itu didapat dari saldo awal dikurang cicilan pokok pinjamannya, yaitu hasilnya 368.368,74. Nah, di sini kita hitung hingga ke periode 120 yang hasil akhirnya di angsuran per bulannya yaitu 488.328.178,5, dan hasil akhir dari bunga per bulannya yaitu 121.178.133,5 ribu rupiah. Oke, jadi selanjutnya di sini kita akan menghitung rumus amortisasi per tahunnya. Jadi yang pertama itu ada angsuran per tahun, di mana rumusnya ada A sama dengan R kapital. R kapital itu bunga per tahun dikali harga rumah dikurang dengan DP, yang hasilnya Rp29.992.702 dengan bunga 6%. Kemudian dimasukkan ke rumus R dibagi 1 min dalam kurung 1 plus R kecil. R kecil itu persenan bunganya 6%, terus diubah menjadi 0,06, kemudian pangkat minus N, yang dimana N itu waktu atau periode selama 10 tahun. Kemudian dihitung di dalam rumus yang menghasilkan 49.801.726,86. Selanjutnya ada total bunga yang harus dibayar, di mana rumusnya di sini ada dalam kurung N dikali R minus AN. N itu waktu atau periode selama 10 tahun, dan R-nya itu hasil yang tadi, terus dikurang AN, yang dimana AN itu adalah harga rumah dikurang dengan DP. Kemudian dijumlah di total, dan hasilnya menjadi Rp132.223,6. Kemudian di sini ada tabel amortisasinya. Kita bisa lihat saldo paling akhirnya atau tahun periode ke-10 itu habis atau 0, dan angsuran per tahunnya di angka Rp498.017.286,6, dan bunga per tahunnya di angka Rp131.472.223,6. Ini ada investasi emas, dan untuk mencari investasi emas kita harus tahu dulu harga emas per gramnya berapa dan jumlah yang kita beli itu berapa. Dan pada tabel ini dapat kita lihat kalau pada 2014 sampai 2024 harga itu sangat fluktuatif dan juga dengan jumlah emas yang dibeli. Contohnya seperti pada tahun 2014 harga emas itu 524.000 per gram dan kita beli sebanyak 225, sedangkan pada tahun 2024 harga emasnya 1.520.000 dan kita hanya membeli dengan jumlah 20. Dan selanjutnya untuk mengetahui total harga jual emas 2024 dan juga harga beli dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 tuh
dengan cara gini. Untuk yang total harga emas 2024 itu dengan menambahkan semua emas dalam gram. Jadi dari tahun 2014 sampai 2024 jumlah emas yang kita beli kita tambahkan seluruhnya dan dikalikan dengan total harga pada tahun 2024 yaitu 1.520, dan hasilnya itu menjadi 1.428.800.000 dan nilai itu adalah harga jual emas pada tahun 2024. Dan untuk harga beli emas 2014 sampai 2024 itu dengan cara mengalihkan jumlah emas yang dibeli dengan harganya lalu ditambahkan per tahunnya. Seperti contohnya pada tahun 2014 harga emas 524 dikalikan dengan 225 karena itu adalah jumlah yang kita beli dalam bentuk gram, ditambahkan dengan 2015 yang berhargakan 545.000 dan yang dikalikan dengan 50 gram karena itu jumlah yang kita beli pada tahun 2015, dan semua itu ditambahkan dari 2014 sampai 2024 dan totalnya itu menjadi 664.535.000. Selanjutnya yaitu perbandingan harga. Jumlah semua emas yang kita punya dalam bentuk gram itu dikali dengan harga emas yang paling terbaru. Jika Randy memutuskan untuk membeli emas selama 10 tahun dari tahun 2014 hingga tahun 2024 itu adalah 664.535.000 dan harga jual emas di tahun 2024 adalah 1.428.800.000. Jadi, Randy masih mendapatkan keuntungan sebesar 764.225.000. Kemudian seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa harga jual emas di tahun 2024 adalah 1.428.800.000 dan harga rumah yang diinginkan Randy di tahun 2024 adalah 1.120.000.000. Sehingga Randy masih memiliki sebanyak 308 juta jika melihat perbandingan harga rumah tahun 2024 dan harga jual emas tahun 2024. Selanjutnya yaitu harga tanah di Bogor itu sebesar 4 juta. Dengan rata-rata naiknya harga tanah di Bogor sebesar 10% dan durasi selama 10 tahun. Nah, total harga KPR dikurang 4 juta dikali luas tanah sama dengan harga sisa. Kemudian harga tanah per meter dikali total tanah dikali rate naiknya harga tanah di Bogor sama dengan harga tanah setelah 10 tahun. Jadi harga sisa ditambah harga tanah setelah 10 tahun sama dengan harga rumah setelah 10 tahun. Nah, untuk harga beli emas tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 itu sebesar 664.535.000. Untuk pengeluaran total KPR rumah tahun 2014 itu sebesar 516.344.521. Jadi, perbandingan harganya adalah sebesar 148.190.479. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, keputusan Randy untuk memilih KPR rumah kurang tepat karena jika dia menginvestasikan uangnya untuk emas terlebih dahulu, di masa yang akan datang dia akan mendapatkan rumah yang dia inginkan. Bahkan, dia masih akan bisa menyimpan sisa uangnya untuk tabungan masa depan. Nah, tadi kan kita udah jelasin tuh perbandingan antara KPR rumah dan investasi emas. Sekarang kalian udah tahu kan mana yang lebih baik? Jangan sampai salah langkah ya. Banget. Nah, sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.